Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, menjelang akhir pekan ini kita tetap setia dengan kebaikan Tuhan yang terus menyertai kehidupan kita. Kita kembali lagi berjumpa di ibadah saat teduh kita pagi hari ini. Baiklah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Kita sama-sama menundukkan hati kita untuk menyambut kepenuhan dari firman Tuhan yang membawa sukacita dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan, sebagaimana pujian yang baru saja kami naikkan meninggikan nama-Mu, karena suci hati kami di dalam darah-Mu. Kami bertelut, kami bersujud, dan kami merendahkan hati kami, merendahkan diri hak kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang layak ditinggikan, yang senantiasa memberikan kepada kami penguatan-penguatan dari setiap kebenaran firman-Mu. Kami sambut dengan penuh sukacita, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya sekali lagi salam, selamat pagi untuk kita semuanya. Juga untuk saudara kami yang selalu setia mengikuti ibadah pagi, saudara kita Bapak Evangelis Aliarno Situmorang, selamat pagi dari Medan. Terima kasih saudaraku. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan kemarin, saudaraku, bagian yang menjadi lanjutan dari topik yang sangat besar yang kita bahas, membutuhkan waktu yang banyak sekali, cukup panjang ya Bapak Ibu Saudaraku, karena kemarin kita sudah melihat juga karakter daripada kasih, ya, elemen dasar yang paling pokok daripada kasih itu adalah apa? Panjang sabar, amin. Nah, karena itu saudara-saudaraku, ketika kita tiba pada suatu topik yang besar, judul yang besar dalam pembahasan kita di Galatia pasal 5, ya, Galatia pasal 5 ayat 13, 14, 15 itu, saudaraku, Tuhan menghendaki agar kita lebih mendalam lagi, amin, dan terus lebih mendalam lagi untuk memahami, saudara-saudaraku, arti daripada kasih yang sempurna itu. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan lagi, ya, bahwa elemen dasar, bagian yang paling mendasar daripada kasih itu, kemarin kita sudah lihat di 1 Korintus 13 adalah panjang sabar, amin. Kasih itu panjang sabar. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena saudaraku, kita lihat di Galatia pasal 5 ini, setelah kita menyelesaikan nanti satu perikop sampai ayatnya yang ke-15, di situ kita nanti akan lebih solid lagi, pengertian kita akan dipenuhi oleh kebenaran firman Allah di ayat-ayat berikutnya, 16 sampai ayatnya yang ke-26 di Galatia pasal 5. Itu sangat luar biasa. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab dikatakan di ayatnya yang ke-22 Galatia pasal 5 itu dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, elemen paling mendasar, yang paling utama, kemarin kita sudah lihat bahwa kasih itu panjang sabar. Saudaraku, karena itulah buah daripada Roh Kudus, ya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang pertama-tama di dalam diri kita adalah adanya kasih. Amin. Iya Bapak Ibu Saudaraku. Karena Paulus sudah mengatakan di 1 Korintus pasal 13 itu, ya, apapun yang kita raih, yang kita capai dalam kehidupan kita ini, ya,
bahkan bisa memindahkan gunung, bisa bernubuat, bisa melakukan mujizat, bisa melakukan apa saja, bisa memprediksi ya hari esok, ya tahun yang akan datang, tahun 2045, 50. Ya Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang diprediksi oleh manusia dan bagaimanapun persiapan-persiapan yang dilakukan oleh manusia untuk menggapai apa yang diinginkannya, Paulus katakan, jika itu tanpa kasih, semuanya adalah sia-sia. Ya, semuanya menjadi nonsens, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena hanya kasih yang bertahan. Amin. Ya. 1 Korintus pasal 13 kemarin kita akhiri pembahasan kita dengan sangat luar biasa di ayat 8 dikatakan kasih itu dikatakan tidak berkesudahan. Amin. Itulah yang membuat saudara ya dan saya menjadi eksis sebagai sebagai makhluk ya, sebagai ciptaan Tuhan yang baru di dalam Kristus. Kasih itulah yang membuat hidup kita menjadi menetap. Amin. Bisa eksis ya, keberadaan kita adalah karena kita sudah ditempatkan di dalam Kristus, di dalam kasih-Nya, karena kasih itu tidak berkesudahan. Amin. Itu Bapak Ibu Saudaraku, dan itu bukan hasil pekerjaan kita, bukan hasil usaha kita, bukan karena sesuatu yang kita raih di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada sumber dari dunia ini yang dapat memberikan kehidupan yang kekal seperti itu bagi saudara dan saya. Itu hanya dikaruniakan, dianugerahkan oleh Tuhan berdasarkan iman kepada pengorbanan karya ya salib Kristus, ya, di mana Kristus Yesus di atas kayu salib itu mengatakan ya segala pekerjaan penebusan, pengampunan akan segala dosa kita, menebus hidup kita dari kuasa maut dan dari kuasa dosa, itu sudah selesai. Artinya perkara ya yang menghalang-halangi kita ya untuk bisa melayani Tuhan kita ya, itu sudah dibebaskan, itu sudah penghalang-penghalang Bapak Ibu Saudaraku, segala hal yang bisa membatasi atau menjauhkan kita ya dari kehendak Allah itu sudah diputuskan ya oleh Kristus. Rantai pengikat ya yang membuat kita menjadi terbelenggu oleh karena dosa, kuasa dosa, itu sudah diputuskan ya oleh Kristus. Rantai yang mengikat itu sudah diputuskan oleh Yesus Kristus. Kuasa maut itu telah diputuskan ya, telah dihancurkan oleh kuasa darah Kristus. Jadi itulah Bapak Ibu Saudaraku manifestasi daripada kasih yang sempurna. Amin. Nah, disitulah hidup kita Bapak Ibu Saudaraku tersembunyi. Disitulah hidup kita saudaraku berada, dan disitulah manusia baru, ciptaan baru itu hidup, dan keberadaan kita sebagai anggota tubuh Kristus, itulah yang menjadi kesadaran kita Bapak Ibu Saudaraku, mengapa kita ya memberikan diri kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, jadi sekali lagi tadi dikatakan di ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih. Amin. Dan elemen yang paling dasar daripada kasih itu, kemarin kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, kita baca sekali lagi di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke 13 itu ya, dikatakan di situ ayatnya yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membegahkan diri, dan tidak sombong, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di posisi yang paling pertama ya ditempatkan ya buah roh itu adalah kasih, dan karakter daripada kasih itu dikatakan adalah panjang sabar. Kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia itu hanya disebut kasih itu sabar. Banyak orang yang mempunyai sifat sabar di dunia ini Bapak Ibu Saudaraku ya. Orang-orang yang
bertekun di dalam satu kepercayaan atau orang-orang yang bertekun di dalam pengajaran-pengajaran agama yang berbeda-beda itu, ya, juga mereka belajar untuk menjadi orang yang sabar, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, terlihat sabar, dan karena itu mereka bisa memimpin dan diikuti oleh banyak orang. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mestilah kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, harus dengan jeli, ya, kita harus memahami bahwa, saudaraku, hikmat Allah yang bersumber daripada Roh Kudus itu, Paulus mengatakan, itu tidak diterima oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Ya, hanya mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, hanya mereka yang telah menerima penebusan, pengampunan segala dosa, yang telah menerima anugerah Allah, hanya mereka yang memiliki kasih yang sempurna itu, Bapak Ibu Saudaraku. Karena ketika kita percaya, dikatakan dimeteraikan dengan Roh Kudus, amin. Jadi Roh Kudus itulah yang menanamkan kasih itu di dalam hati kita. Jadi tanpa orang memiliki Roh Kudus, tanpa seseorang, ya, menerima Roh Kudus Allah, tidak mungkin dia bisa hidup di dalam kasih, Bapak Ibu Saudaraku, karena kasih itu adalah buah Roh, amin. Itu bukan hasil pekerjaan kita, bukan kita yang mengusahakannya, Bapak Ibu Saudaraku, tidak. Allah yang mengaruniakan itu kepada kita. Setiap orang yang membuka hatinya, yang meresponi, yang menerima Injil Kristus, seperti dikatakan di Efesus pasal 1, di dalam Yesus kamu, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Yesus kamu, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, amin. Jadi sejak itulah, Bapak Ibu Saudaraku, timeline, garis waktu di mana kita hidup, saudaraku, di dalam Kristus adalah ketika kita percaya, ketika kita tahu bahwa kita, semua dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, dan bahwa kita sudah dikaruniakan anugerah kehidupan yang kekal, satu kali untuk selama-lamanya. Dari sejak saat itulah saudara dapat mengerti bahwa kasih Allah telah ditanamkan di dalam diri saudara oleh Roh Kudus, amin. Itu bukan pekerjaan manusia, ya, itu bukan belas kasihan manusia, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada, ya, kebaikan orang lain yang bisa menanamkan itu di dalam diri saudara, tetapi Roh Kuduslah yang menanamkan itu di dalam diri saudara dan saya, karena ketika kita percaya kepada kebenaran Injil, sebab iman timbul dari pendengaran. Itulah sebabnya, Bapak Ibu Saudaraku, pentingnya semua orang harus mendengar, amin. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang memalingkan telinganya, orang-orang yang menjauhkan telinganya dari kebenaran Injil Kristus, Bapak Ibu Saudara, meskipun mereka rajin-rajin berbuat baik, saudara harus ingat, ya, setiap orang yang tidak digerakkan, yang tidak memiliki Roh Allah, dikatakan Rasul Paulus di kitab Roma, orang yang tidak memiliki Roh Allah bukanlah anak-anak Allah. Tetapi orang yang memiliki Roh Allah, mereka adalah anak-anak yang mempunyai warisan, ya, Bapak Ibu Saudaraku, bersama-sama dengan Kristus. Nah, saudaraku, warisan yang pertama yang kita miliki yang tidak berkesudahan adalah yaitu kasih. Dan elemen yang paling mendasar daripada kasih itu adalah dikatakan panjang sabar, long suffering. Ya, bukan hanya sabar, Bapak Ibu Saudaraku, tapi long suffering itu adalah panjang sabar, dan itu hanya dimiliki oleh Tuhan. Dan karena itu elemen karakter daripada kasih panjang sabar itu dimiliki oleh Allah saja. Itulah yang dinyatakan oleh Kristus di atas kayu salib, amin. Itulah sebabnya, Bapak Ibu Saudaraku, ketika saudara percaya kepada salib Kristus, ketika saudara percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, dan dikatakan Roh Kudus, ya, memeteraikan hidup saudara, ya, bersama-sama dengan hidup Kristus, kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, dan saudara dan saya sekarang mempunyai elemen
yang paling dasar daripada kasih itu yaitu panjang sabar. Tapi itu bukanlah panjang sabar yang dibuat-buat, yang dilatih, Bapak Ibu Saudaraku, karakter building yang umum dipahami oleh masyarakat secara umum, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak. Itu tidak bisa diusahakan oleh manusia, dipelajari oleh manusia dari ilmu pengetahuan, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak. Ya, karena kasih itu adalah pemberian daripada Allah, ya, melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan diterima oleh manusia melalui respon mereka terhadap Injil Kristus. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, inilah saudaraku pelayanan yang dimaksud oleh Allah, pelayanan yang sempurna. Mengapa dikatakan oleh Rasul Paulus di Galatia pasal 5 ayat 13, sekarang saudara dan saya telah dimerdekakan oleh Kristus dari kuasa dosa dan maut, maka dikatakan, karena itu janganlah kamu mempergunakan kebebasan itu, kemerdekaan itu untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang dengan yang lain oleh kasih. Amin. Oleh kasih siapa? Oleh kasih manusia? Tidak. Ya Bapak Ibu Saudaraku, oleh kasih Kristus, oleh kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah pelayanan kita yang tidak akan sia-sia. Karena apa? Karena dikatakan persekutuanmu di dalam Kristus. Ingatlah, jerih payahmu dalam Kristus, persekutuanmu dalam Kristus tidak akan pernah sia-sia. Amin. Karena ini adalah pelayanan yang ditebus oleh darah Kristus, ya, dengan sempurna. Ini adalah pelayanan yang telah disucikan, ya, di mana hati dan pikiran kita disucikan oleh darah Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga kita bisa melayani dengan motivasi, dengan dorongan kasih daripada Allah. Itu yang mewarnai, ya, hati dan pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Itu yang mengoperasikan kuasa daripada Roh Kudus lah yang menghadirkan kasih itu di dalam kehidupan kita, sehingga saudara-saudara dan saya bisa tetap bertahan dengan penuh sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Kita melayani pekerjaan Tuhan sampai Dia datang, sampai Tuhan datang menjemput kita. Saudara-saudaraku, kita akan terus dimampukan untuk melayani Dia. Amin. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pelayanan kasih ini bukan kita peroleh atas belas kasihan manusia, saudaraku. Dan itu bukan karena diberikan sertifikat oleh manusia, saudaraku, yang dikasihi Tuhan Yesus. Tapi firman Tuhan, Alkitab lah yang mengajarkan kepada kita bahwa sekarang karena kita telah dikaruniakan kasih daripada Allah, maka di dalam kasih itu kita diberikan privilege, diberikan kita satu hak istimewa untuk melayani. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pelayanan itu bukanlah beban yang memberatkan atau sesuatu yang menyusahkan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak, saudaraku, karena di dalam dikatakan tadi di 1 Korintus pasal 13 dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ya, dikatakan ada kemurahan hati Allah, Bapak Ibu Saudaraku, yang dikaruniakan kepada kita. Dan juga buah roh ialah kasih sukacita. Ada sukacita yang menyertai, yang memenuhi, ya, kehidupan kita. Oleh karena Roh Kudus yang menyuplai, ya Bapak Ibu Saudaraku, Roh Kudus yang menggerakkan, Roh Kudus yang, ya, memberikan kepada kita hikmat daripada Tuhan, bagaimana kita melayani Dia dengan benar. Amin. Karena disitulah dikatakan seluruh cakupan daripada hukum Taurat dikatakan tercakup di dalam satu firman, pernyataan firman yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain, ya saudaraku, dengan hal-hal yang terbatas yang dapat kita lakukan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja kita menjembatani, ya, semua orang menjembatani kepada orang lain dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, karena itu adalah merupakan buah daripada kasih Kristus
yang bekerja di dalam kehidupan kita. Tetapi ingatlah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebesar apapun saudara berbuat baik kepada orang lain, itu tidak akan pernah mencukupi. Ya, saudaraku, orang lain akan selalu merasakan selalu kurang. Dan sebanyak apapun orang lain berbuat baik kepada saudara, saudara akan bisa merasakan itu selalu kurang. Tetapi ketika saudara dan saya memikirkan dan melakukan pekerjaan baik yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus di dalam kasih-Nya yang sempurna itu, saudaraku, setiap orang yang percaya akan menerima kehendak Allah yang dapat memenuhi hidupnya, yang memenuhi hatinya, dan yang memberikan kepadanya nilai-nilai kehidupan yang kekal, yang dapat memuaskan kehidupan setiap orang untuk dapat bersyukur senantiasa di dalam segala hal. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah mengapa kita harus terus setia. Ya, sekali lagi, mengapa kita harus terus setia memberitakan kasih Allah di dalam Kristus Yesus, kasih yang sempurna, pekerjaan Allah melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal di atas kayu salib, di mana Yesus berkata, sudah selesai. Bapak Ibu Saudaraku, itulah pekerjaan Allah yang sempurna, yang harus diketahui dan yang harus kita beritakan dan yang harus diresponi semua orang yang ingin hidup di dalam kasih Allah, hidup bersama-sama dengan Kristus. Dan itulah saudara-saudaraku, ya, kerinduan kita mengapa kita mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu mari saya ajak kita untuk melihat, saudara-saudaraku, lebih dipertegas lagi oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus dan juga kepada kita tentunya. Tetapi di sini, saudaraku, kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasal 2. Rasul Paulus menulis firman Tuhan mengenai manifestasi daripada pikiran Kristus. Ya, saudara-saudaraku, di mana kita hidup di dalam kasih-Nya yang sempurna, kita akan semakin diterangi hati kita, Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita melihat bahwa kehidupan yang kita jalani saat ini, kehidupan yang telah ditebus dengan darah yang suci, darah yang mahal oleh darah Kristus Yesus, adalah kehidupan yang disertai dengan hikmat Allah yang sorgawi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 2. Saya akan membacakan untuk saudara. Ya, kita baca mulai dari ayatnya yang ke-6. Karena inilah manifestasi daripada pikiran Kristus, saudaraku. Pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, sebagaimana dikatakan di kitab Filipi pasal 2. Saudaraku, karena itu dikatakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi harus memikirkan kepentingan orang lain. Karena itulah makna daripada kasih, saudaraku. Karakter daripada kasih, yang elemen dasar yang paling utama, ya, kasih itu dikatakan panjang sabar, Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu, saudaraku, ya, pikiran dan perasaan Kristus itu dinyatakan melalui hikmat-Nya. Ya, bukan hikmat dunia, Bapak Ibu Saudaraku, tapi hikmat Allah. Hikmat Allah itu ada di mana, saudaraku? Itu tidak ada di gedung-gedung pencakar langit, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, tidak ada itu di pinggir pantai yang luas, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, di tengah samudera, tidak ada di situ, Bapak Ibu Saudaraku. Allah tidak menaruh pikiran Kristus di sana, ya. Tapi Allah menaruh pikiran dan perasaan Kristus di dalam firman-Nya yang ada di tangan kita, Bapak Ibu Saudaraku, yang ada di gadget kita, ya, saudaraku, yang setiap hari kita bisa membaca, kita bisa melihat, bisa kita merenungkan, dan kita bisa mendalami, kita bisa meneliti, dan kita terus, Bapak Ibu Saudaraku, melihat bahwa kedalaman daripada kasih Allah, panjang sabarnya Tuhan itu ada di dalam firman-Nya. Sehingga itulah yang dipakai, yang digunakan, ya, sarana yang digunakan oleh Roh Kudus, ya, untuk menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat
di ayatnya yang ke-6 dikatakan, sungguh pun, ya di situ di perikop, di atas perikop Alkitab yang berbahasa Indonesia disebutkan di situ hikmat Allah. Ya, jadi hikmat yang benar. Ada juga hikmat yang tidak benar. Tapi Allah mengajarkan kepada kita hikmat yang benar. Karena kita adalah orang-orang benar. Dan kita telah dibenarkan oleh darah Kristus. Dikatakan di ayatnya yang ke-6. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang yang mengajarkan hikmat, ya, kebijaksanaan. Tokoh-tokoh agama tertentu, Bapak Ibu Saudaraku, tokoh-tokoh agama, nabi-nabi mereka, ya, mengajarkan hikmat. Tapi apakah itu hikmat yang berasal dari Allah? Apakah itu hikmat yang berasal dari pikiran dan perasaan Kristus? Apakah itu adalah bijaksana, ya, di dalam pengakuan, ya, akan pekerjaan Kristus di atas kayu salib? Bapak Ibu Saudaraku, tentu saja kita harus membedakan dengan baik, ya, kepada siapa dan melalui siapa Allah menyatakan hikmatnya, dan bagaimana caranya Allah menyatakan hikmat dan bijaksananya, ya, kepada manusia saat ini. Saudaraku, yuk, dikatakan tadi di situ bahwa, ya, Rasul Paulus bahkan dia menyampaikan hikmat Allah bijaksana daripada Allah ini kepada orang-orang yang telah matang, dikatakan. Bahkan orang-orang Israel, saudaraku, yang sudah lebih dulu, yang sudah ribuan tahun mereka sudah menerima firman Allah. Firman di dalam nubuatan. Bapak Ibu Saudaraku, Paulus mengatakan di sini, dia masih harus menjelaskan kepada mereka. Ya, orang-orang Israel mesti harus mendengarkan lagi bahwa bijaksana yang daripada Tuhan ini, saudaraku, adalah satu hikmat bijaksana pengetahuan yang belum diketahui oleh siapapun sebelumnya, sampai Tuhan Allah mengangkat Rasul Paulus, menerima, ya, dan menjadikan dia sebagai pelayan Kristus yang setia bagi kita bangsa-bangsa lain. Dan itu dilakukan oleh Allah, dilakukan oleh Kristus sesudah kebangkitannya dari antara orang mati dan sesudah kenaikannya ke surga. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mempunyai rasul-rasul. Ada 12 rasul, ada 12 murid Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, selama Yesus melayani di bumi ini. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Rasul Paulus dipilih oleh Allah, dipilih oleh Kristus sesudah dia naik ke surga untuk memberitakan hikmat Allah yang tersembunyi, yang khusus, Bapak Ibu Saudaraku, yang spesial, ya, untuk membukakan, ya, mata rohani kita tentang kasih Allah yang sempurna. Dan dikatakan di ayatnya yang ke-7, saudaraku, jelas sekali 1 Korintus pasal 2 ayat 7, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan oleh Allah bagi kemuliaan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sesuatu yang sangat luar biasa, ya, sangat istimewa. Menjadi sangat istimewa hidup saudara dan saya itu disebabkan oleh karena kita mengenal, ya, rahasia Allah, hikmat Allah yang tersembunyi sebelum dunia dijadikan, telah disiapkan oleh Allah, telah disediakan oleh Allah untuk kemuliaan kita. Kemuliaan kita bukan yang sementara, tapi kemuliaan kita, kemuliaan yang kekal bersama-sama dengan Kristus. Karena saudara-saudara dan saya mempunyai warisan bersama. Kita mempunyai heritage, ya, mempunyai warisan bersama dengan Kristus Yesus. Warisan kehidupan yang telah ditebus dari kesia-siaan, yaitu disebutkan tadi kemuliaan Allah, ya,
yang disediakan oleh Allah bagi kemuliaan kita, karena kita mempunyai warisan bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa dikatakan di ayat 8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, mengenal hikmat itu, mengenal pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, di mana dia merendahkan hatinya. Bapak Ibu Saudaraku, dia merendahkan hatinya dan taat sampai mati di atas kayu salib. Saudaraku, ada satu rahasia bijaksananya Tuhan yang ditaruh oleh Allah di dalam peristiwa kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya, saudara-saudaraku. Dan itulah yang tidak disenangi, yang tidak disukai oleh dunia ini. Sejauh saudara berbicara tentang Yesus Kristus secara jasmani, secara manusia, masih banyak orang yang bisa mengakui dan bisa menerimanya, saudara-saudaraku. Sejauh saudara berbicara tentang ketaatan, Kristus melakukan hukum Taurat, dia bersunat, dia melakukan hari Sabat, dia pergi ke bait Allah, dan dia mengasihi orang, membangkitkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang sakit, dan seterusnya. Saudara-saudaraku, banyak orang yang dapat menerima itu dengan mudah semuanya. Saudara-saudaraku, banyak orang yang menghargai itu, dan banyak orang yang mengapresiasi pekerjaan penyembuhan yang dilakukan oleh Kristus, saudara-saudaraku. Tetapi apabila saudara memberitakan tentang pekerjaan Kristus yang sempurna, yaitu memberitakan salibnya, penebusan, pengampunan segala dosa bagi semua manusia, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah berita yang paling tidak disukai oleh iblis, dan tantangannya semakin menjadi sangat berat. Bapak Ibu Saudaraku, apabila saudara menyampaikan tentang berita salib Kristus kepada semua orang, dan itu bisa kita lihat, saudara-saudaraku, dari apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Saudaraku, berkali-kali Rasul Paulus dipenjarakan bukan karena kesalahannya, tetapi hanya karena dia memberitakan kasih Allah yang sempurna, kasih Allah, rahasia dan hikmat Allah di dalam Kristus Yesus melalui kematian dan kebangkitannya yang dinyatakan kepadanya, kepada Rasul Paulus, bahwa keselamatan itu dikaruniakan dengan cuma-cuma kepada semua orang yang percaya. Saudaraku, roh-roh jahat di udara langsung bereaksi. Roh-roh jahat di udara langsung membangkitkan kebencian di dalam hati manusia untuk menolak kebenaran ini. Itu adalah fakta di dalam sejarah pemberitaan daripada Rasul Paulus, saudara-saudaraku, dan sampai hari ini, ya saudaraku, iblis, setan terus meningkatkan kebenciannya, ya, melalui hati orang-orang yang jahat untuk menolak pemberitaan tentang hikmat Allah yang tersembunyi ini, Bapak Ibu Saudaraku, supaya semakin banyak orang yang dibawa masuk ke dalam perapian, di dalam lautan api neraka, maka banyak orang yang memalingkan telinganya, banyak orang yang tidak peduli, banyak orang yang tidak mau tahu dan cuek terhadap pemberitaan hikmat Allah Injil Kristus yang rahasia ini. Mereka sudah berada di comfort zone, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa mereka berpikir dengan kehidupan yang mereka usahakan, mereka sudah capai, itu adalah puncak daripada tujuan hidup mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah trik tipuan daripada iblis yang menguasai hati semua orang di zaman modern sekarang ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya saudara dan saya harus terus belajar tentang kasih Allah yang sempurna ini. Hikmat Allah yang tersembunyi dibukakan terus kepada kita melalui pengetahuan akan kebenaran, supaya
Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, janganlah serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, karena disitulah Allah bekerja. Melalui akal budi, melalui pikiran dan hati kita lah Allah, Roh Kudus bekerja, yaitu karena kita mengerti setiap kebenaran firman-Nya. Karena Roh Kudus tidak bekerja di lorong-lorong kegelapan, Bapak Ibu Saudaraku. Roh Kudus tidak bekerja tiba-tiba secara misterius, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tapi Roh Kudus bekerja itu nyata melalui kasih Allah. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Roh Kudus itu bekerja nyata melalui firman-Nya. Bapak Ibu Saudaraku, Roh Kudus tidak bekerja secara misterius di dalam kehidupan manusia, karena kasih Allah itu sudah dinyatakan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, dinyatakan melalui pemberitaan Injilnya, melalui pemberitaan kasih karunia-Nya, melalui pemberitaan akan firman-Nya, Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah yang disampaikan tentang kasih Allah yang sempurna, yang memenuhi kehidupan saudara dan saya, yang membuat saudara hidup di dalam panjang sabarnya Tuhan, panjang sabarnya Yesus Kristus yang telah diperlihatkannya, yang dilakukannya, Bapak Ibu Saudaraku, yang dicapainya, yang diraih oleh Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan yang diraih oleh saudara dan saya. Saudara dan saya tidak akan bisa meraih panjang sabar seperti yang dimiliki oleh Kristus. Hanya Yesus Kristus yang dapat meraih, mencapai itu. Pun pada puncaknya, saudara-saudaraku, Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam elemen dasar yang paling pokok inilah, saudaraku, yaitu kasih itu panjang sabar. Itulah yang memampukan saudara-saudara dan saya untuk bisa tetap melayani Kristus, tetap melayani Allah, melayani saudara-saudara kita, mengasihi saudara-saudara kita dengan panjang sabarnya Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita dilatih, Bapak Ibu Saudaraku, kita di training terus, Bapak Ibu Saudaraku, kita diproses terus oleh Roh Kudus. Melalui apa, Bapak Ibu Saudaraku? Bukan melalui mimpi, Saudaraku, ya. Bukan melalui penglihatan-penglihatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu kebohongan semua, ya. Karena banyak manusia sekarang udah tertipu dengan memberitakan penglihatan-penglihatannya, mimpi-mimpinya. Bapak Ibu Saudaraku, semuanya ada udang di balik batu. Semuanya adalah untuk kepentingan diri sendiri. Semuanya adalah untuk pekerjaan daging, Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Karena Roh Kudus itu jelas bekerja melalui kebenaran firman-Nya. Sehingga di dalam kebenaran firman Tuhan, pengertian-pengertian yang benar yang kita raih, itu adalah manifestasi daripada pikiran dan perasaan Kristus, di mana saudara dan saya bisa melihat panjang sabarnya Tuhan melalui kebenaran firman-Nya yang dapat kita aplikasikan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita bisa melewati semua, saudaraku, berbagai hal, pencobaan, ujian, kehidupan yang datang kepada kita, saudaraku, di dalam kasih Kristus. Dikatakan oleh Rasul Paulus, baik kuasa maut, baik kuasa dosa, baik kuasa penguasa-penguasa di udara, baik kuasa iblis dan kuasa apapun dikatakan yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi, tidak ada yang dapat memisahkan kita, menjauhkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah sukacita kita yang terus memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga saudara dan saya dimampukan terus setiap pagi, setiap hari, setiap saat. Saudara dapat mengucap syukur dalam segala hal yang Tuhan karuniakan kepada saudara dan saya di atas kebenaran ini. Bapak Ibu Saudaraku, pikiran dan perasaan kita tidak akan kita lekatkan, tidak akan kita ikatkan kepada hal-hal yang sifatnya sementara, yang hari ini ada, besok bisa lenyap. Bapak Ibu Saudaraku, segala sesuatu yang dipandang oleh mata, segala sesuatu yang kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku, di dunia ini itu tidak akan abadi, saudaraku. Tetapi yang abadi adalah bahwa hidup saudara dan saya
telah ditempatkan di dalam kasih Allah. Karena kasih itu tidak berkesudahan. Karena kasih itu tidak akan dapat dikalahkan oleh kuasa-kuasa dunia ini. Karena itu hidup saudara akan tetap bertahan benar di hadapan Allah. Karena kasih Kristus akan menaungi saudara dan saya. Dan memberikan kepada saudara dan saya terus panjang sabarnya Tuhan. Akan terus membangkitkan spirit kita, semangat kita untuk bekerja dan menghadapi segala sesuatu apapun. Di dalam pelayanan kita percaya bahwa Roh Kudus akan membuat hidup kita berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa sukacitanya pada pagi hari ini kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan terus, saudara-saudaraku, belajar dan datang kepada pengetahuan kebenaran ini. Karena dengan, saudaraku, iman kepada setiap pengetahuan akan kebenaran ini, Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kita, memampukan kita, sehingga saudara-saudara dan saya akan terus dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur kami mempunyai elemen yang paling mendasar di dalam kehidupan kami, yaitu kasih itu panjang sabar. Itu adalah panjang sabarnya Tuhan Yesus, dan bukan panjang sabarnya diri kami, karena kami sering tidak panjang sabar, dan kami sering mudah digoda oleh kecemasan, kekhawatiran, ketakutan akan situasi-situasi yang berubah-ubah di dunia ini. Tetapi kasih Allah tidak pernah berubah, kasih Allah abadi, dan kasih Allah menaungi hati dan pikiran kami. Dan semua pekerjaan dan pelayanan yang kami lakukan semata-mata oleh karena kasih Kristus yang ada pada kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkaulah yang memampukan kami. Roh Kuduslah yang memantapkan langkah kami untuk tetap senantiasa hidup di dalam kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang memberdayakan hidup kami semuanya, supaya setiap apa yang kami lakukan berhasil. Dan kami percaya semuanya dimotivasi, didorong oleh karena kasih Kristus yang sempurna di dalam kehidupan kami yang mau kami saksikan kepada semua orang. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang dengan rela hati di pagi hari ini kami bersama-sama belajar kebenaran firman Allah dan dikuatkan terus. Kami bersyukur, kami percaya segala pergumulan kami, apapun kami percaya di dalam kasih Kristus kami telah disempurnakan dan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih untuk setiap jalan keluar yang Tuhan berikan bagi kami dalam menghadapi segala persoalan di dalam kehidupan kami. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Kembali dulu kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi untuk mengarahkan kita di dalam doa-doa syafaat kita. Baik saudara-saudaraku yang ada mengikuti live streaming, di Facebook kami akan terus mendoakan Bapak Ibu saudaraku semuanya. Dan juga yang ada mengikuti melalui ruangan Zoom meeting kita. Dan semua yang berada di YouTube juga Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi. Shalom.